Hai guys, hari ini kita akan ngebahas tema tentang kenapa kita harus bahagia dan siapa yang membuat kita bahagia. Oke guys, after all, akhirnya aku buat channel Hime Tarot ini sebenarnya buat tarot awalnya, tapi aku di sini bakal seling buat motivasi, video-video kayak gini lah. Oke. Yang membuat kita bahagia, yang membuat kita tegar, yang bisa membuat kita semangat dalam berekspresi buat diri kita, yaitu diri kita sendiri guys. Diri kita sendiri yang harus bisa menciptakan kebahagiaan itu. Dengan cara apa? Afirmasi positif. Buang semua negatif yang ada. Ya. Buang negatif yang membuat diri kamu tidak bisa bergerak, tidak bisa berekspresi, tidak bisa maju, dan kamu tertekan. Hidup itu is not about tekanan atau perasaan seseorang. Ya, misalkan kita berada dalam toxic relationship. Pasangan yang baik adalah pasangan yang dua arah. Ya, dua arah. Tapi kalau dari kalian, dari kamu dan pasangan ada yang tidak merasa bahagia di sana, apakah itu bisa disebut bahagia? Apakah itu bisa disebut kalian harus melanjutkan hubungan? Pikirkan baik-baik. Apalagi jika pasangan kalian ingin mengintimidasi dan mendominasi hubungan itu. Ya, pengalaman membuat saya seperti ini. Pengalaman dan membuat saya yakin kalau kita bisa berubah, kita bisa bertemu orang baik, kita bisa bertemu dengan pasangan kita ketika kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Jadi gini guys, saat kalian masih single, masih free, masih umur saya 28, 29, 30 ini emang krisis banget ya. Ditanyain pasti, kapan nikah? Kapan punya keluarga? Kapan punya hubungan serius? But kalau misalkan kamu sendiri belum ngerasa cukup bisa membahagiakan dirimu, kamu belum bisa explore sana sini, tapi kamu sudah menikah, apakah nanti kamu ketika menikah bakal menyesali? Wah, ternyata masa muda gue belum bisa explore banyak hal. Itu yang akan membuat dirimu semakin tersiksa, semakin tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi video ini aku buat karena aku ingin membantu kalian untuk ayo kita movement. Self healing terbaik adalah kita menjadi dan menerima diri kita sendiri. Lakukan, bebaslah diri kalian, bebaskan diri kalian ingin seperti apa. Jika kalian ingin maju, ya maju. Kalian ingin melakukan banyak hal, ya melakukan banyak hal. Misalkan kalian ingin traveling kemanapun, ya lakukan. Jangan dengerin kata orang. Karena yang tahu bahagianya kalian adalah diri kalian sendiri. Jangan sampai rasa yang kalian takut orang itu tersinggung, takut itu orang kecewa, itu malah membuat diri kalian semakin tertekan-tekan. Aku seperti ini karena memang aku mengerti keadaan. Aku pernah merasakan di dalam toxic hubungan, yang dimana aku akan sharing. Aku pernah menjalani 3 hubungan toxic. Tapi bagaimana cara aku bisa lepas dan bisa membahagiakan diriku sendiri? Yang pertama kita sebut Cancer. Cancer itu sahabat aku, teman aku. Dan dia emang orangnya sebagai teman bagus, sebagai teman dia baik. Tapi kenapa at the same moment aku ngerasa hubungan ini emang harus diakhiri?
karena nggak worth it. Karena semakin kesini aku semakin yang harus berjuang buat hubungan itu, entah itu bayarin, entah itu karir, entah aku yang effort besar ya. Dan aku ngerasa semesta, aku harus mendenial semesta. Banyak orang-orang yang udah mewanti-wanti aku, jangan sama dia, tapi aku tetap berusaha untuk menjaga perasaan dia, tetap berusaha untuk fokus pada hubungan ini. Dan akhirnya semestalah yang bergerak, jreng. Aku diberi bangkrut ya, PHK dan lain-lain. Sedangkan saat itu aku yang emang harus banyak keluar duit untuk si cancer ini. But udahlah, masa lalu, dan aku sudah memaafkan dia. Apapun yang terjadi aku sudah memaafkan dia. Biarkan itu masa lalu sudah berlalu dan kita bisa bahagia ya. Setelah itu aku bertemu si Aquarius. Dia baik, dia peduli, tapi dia cuek banget. Aku kurang bisa sama orang yang tidak bisa memberikan. Kita kan hubungan dua arah ya, tapi si Aquarius ini better than Cancer. Dan aku ngerasa hubungan dua arah itu adalah hubungan yang sehat. Kalau hubungan itu harus dikomunikasiin. Apa-apa kalau misalkan punya masalah, kita harus ngobrol. Tidak ada yang intimidasi, tidak ada yang mendominasi, tapi kita harus bisa saling mengobroli gitu ya. Jadi aku putus sama si Aquarius juga karena mungkin ya aku ngerasa aku tidak punya lebih kecocokan ya bersama dia. Oke, aku udah ngerasa aku cukup enough. Aku ngerasa aku udah nggak mau punya hubungan. Jadi memang aku 2 tahun tuh kayak bener-bener nggak ingin ada hubungan bersama seseorang dulu. Teman mah banyak, ya teman banyak yang menghibur. Udahlah, buka hati lagi. Tapi memangnya segampang itu untuk membuka hati? Kan tidak. Akhirnya aku bertemu dengan seseorang after 2 years. Sebut aja Taurus. Dia perhatian, dia care, ya sesuai keinginanku lah, komunikasi baik, lancar. At the end tapi dia sudah menikah. Mau gak mau, ternyata memang kalau harus vibrasinya tuh harus positif dulu ya, kalau misalkan kita mau menarik jodoh yang sesungguhnya. Aku di saat itu jujur aja masih teringat masa lalu yang menyakitkan dan belum bisa rilis semua masa lalu. Jadi mungkin ketarik hal-hal yang seharusnya tidak aku tarik gitu. So ya, dia punya keluarga, dia sudah menikah, dan kita lanjut lagi ya. Dia sudah menikah dan aku tidak bisa bersama dia. Aku ngerasa aku sayang sama dia, tapi sampai kapan kalau misalkan hubungan ini dilanjutkan? Aku sendiri gak mau menyakiti keluarganya, gak mau menyakiti istrinya, bahkan anaknya. Dia udah punya anak by the way. Jadi daripada hatiku semakin besar mencintai dia, dan kita baru jalan 4 bulan, aku mundur. Aku mundur dan aku berusaha untuk melupakan sepenuhnya tentang dia. Karena dia lebih baik balik ke keluarganya, balik ke istri dan anaknya. Mau bagaimanapun
dia tetap seorang suami yang memiliki istri di rumah dan anak di rumah. Hatiku hancur, hatiku sakit, jujur. Tapi aku harus bisa menerima ini. Dan aku makasih karena berkat dia aku semakin dewasa, semakin bisa berpikir, semakin bisa melihat dunia dari segi pandang yang berbeda. Dan aku ingin belajar mengikhlaskan semua ini. Jadi aku ingin mencari kebahagiaanku dengan self healing, banyakin meditasi, banyakin hal positif. Pokoknya aku benar-benar menikmati momen untuk sendirian. Hidupmu adalah hidupmu, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanmu. Kita tidak bisa namanya memaksakan orang untuk bersama kita. Walaupun kita sangat mencintainya, walaupun kita sangat mengasihinya, walaupun kita sangat menyayanginya. Namun jika semesta sudah mengatakan sebenarnya dari awal tidak, jangan kamu abaikan. Dan semestalah yang memisahkan kita berdua juga. Jadi aku kembali untuk single, dan aku lebih sekarang menikmati waktu momen bersama family, bersama teman-teman aku. Berusaha untuk bekerja dengan baik dan menikmati waktu-waktuku untuk lebih bisa membantu kalian untuk membuat video-video seperti ini, motivasi dan lain-lain. Jadi saran saya kepada teman-teman, kalau kalian ingin bahagia, janganlah berharap pada seseorang atau orang lain ya. Jangan berharap pada seseorang atau orang lain. Yang bisa membuat diri kamu bahagia hanyalah dirimu sendiri. Oke guys, thank you so much for watching dan see you guys. Bye.